mind blowing. Ya, halo, apa kabar semuanya? Pada kali ini, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang 7 film sulap yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Dan semua film-film ini adalah film-film yang sudah saya tonton. Sebenarnya banyak film sulap lainnya di luar sana, tapi yang saya berikan untuk rekomendasi ini adalah yang telah saya tonton. Karena kalau belum saya tonton, bagaimana saya bisa merekomendasikannya kan? Oke, berikut 7 film tentang sulap yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Oke, yang pertama, Magic in the Moonlight. Jadi Magic in the Moonlight ini menceritakan tentang seorang pesulap. Dia seorang pesulap yang dipanggil untuk membongkar suatu praktek kayak paranormal, praktek kayak cenayang gitu. Seberjalannya waktu itu, justru si pesulap ini jadi malah terpukau dengan kemampuan si cenayang yang ini, ceritanya cenayang yang dipemerankan oleh Emma Stone, Sophie. Tapi yang lama-lama justru menjadi suatu kisah romance tersendiri. Jadi ini genrenya sedikit ini ada romance. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ada The Illusionist. Oke. Nah, The Illusionist ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang bertemu dengan seorang pesulap dan akhirnya dia belajar sulap, terus lalu jatuh cinta dengan seorang wanita bangsawan. Tapi seperti ya lah, ketika ada seorang cowok miskin, ya jadi cowoknya miskin dan wanitanya bangsawan, itu sangat dipersulit hingga akhirnya mereka harus terpisah jauh. Terus si cowoknya namanya Eisenheim, nama panggungnya di Eisenheim. Nah, dia akhirnya menjadi pesulap terkenal, muter-muter keliling dunia, pesulap terkenal keliling dunia. Lalu pada waktu tertentu dia bertemu dengan si cewek bangsawan ini lagi, dan dia harus mencoba untuk memperjuangkan cinta mereka di sini dengan teknik-teknik sulapnya, dengan permainan sulapnya. Di film The Illusionist ini juga ada seorang pemeran yang mungkin kalian sudah tidak asing, yaitu ada Edward Norton dan Aaron Taylor Johnson. Jadi si Aaron ini kalian pasti tahu lah di film, kalau kalian pernah nonton Avengers Age of Ultron, dia yang memerankan Quicksilver. Dan kalau misalkan nonton Kick-Ass, dia yang juga jadi tokoh utamanya di sana. Dan di film ini dia tuh masih sangat muda. Di The Illusionist ini genrenya misteri dan romance. Romance-nya ada, misterinya ada, dan endingnya akan membuat kalian tuh mind blowing. Jadi langsung tonton aja untuk lebih tahu. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga ada The Prestige. The Prestige ini kalau kami di kalangan para sulap itu menyebutnya sebagai Batman versus Wolverine, karena ada Christian Bale yang termasuk memerankan Batman, dan ada Hugh Jackman yang memerankan Wolverine. Dan di film ini memang mereka itu saling berseteru. Awalnya mereka adalah seorang teman dari seorang pesulap, hingga suatu kejadian tertentu akhirnya mereka saling berkompetisi, saling menjatuhkan, dan itu saling mengadu siapa sih pesulap yang paling hebat di antara mereka berdua, sampai saling berusaha untuk mengetahui rahasia di sulap mereka sendiri. Endingnya ini cukup mind blowing. Dan saran kalian untuk nonton The Prestige ini, mungkin kalian harus menontonnya dengan benar-benar ya, jangan sampai ada yang kemis atau apa, karena dia plot ceritanya maju mundur. Tadi saya bilang kan ada Batman oleh Christian Bale, tapi di sini juga
Arthur si Batman, yaitu Michael Caine. Sebenarnya di film ini juga ada pesulap beneran yaitu Ricky Jay. Beliau ini adalah seorang pesulap yang cukup senior dan lumayan sering untuk ikut andil dalam suatu film. Dan beliau memiliki kecepatan tangan yang ya nggak perlu diragukan lagi lah. Iya, saya lupa ngasih tahu kalau di Prestige ini juga ada Black Widow, yaitu Scarlett Johansson. Prestige ini memiliki genre misteri dan memiliki ending yang mind blowing juga. Bahkan di sini sempat menyebut tentang Nikola Tesla. Kalau kalian tahu siapa Nikola Tesla, itu adalah seorang ilmuwan luar biasa pada zaman dulu lah, zaman yang dulu. Saya lupa tahun berapanya. Di Prestige ini juga dijelaskan beberapa teknik permainan sulap. Kalau kalian mau belajar ya, ada suatu edukasi sulapnya juga. Oke, kita lanjut ke film nomor 4, yaitu ada Now You See Me. Di Now You See Me 1 dan 2. Jadi film ini, mungkin kalian sudah banyak yang nonton. Di film ini menceritakan tentang 4 orang pesulap yang direkrut untuk memiliki suatu misi tertentu. Bagaimana suatu permainan sulap itu bisa digunakan untuk melakukan suatu misi yang luar biasa. Keseluruhan film itu mungkin banyak yang mind blowing. Ya walaupun nggak semua sulapnya bisa diterapin ya, ada lah yang CGI di beberapa sulap, tapi ada juga menjelaskan tentang teknik-teknik sulap. Jadi pemeran di Now You See Me ini banyak yang cukup terkenal, yang mungkin kalian nggak asing ya kalau misalnya kalian mengikutinya. Itu ada Dave Franco, baru ada Jesse Eisenberg, terus ada si Hulk kita, Mark Ruffalo, terus juga ada Morgan Freeman, lalu ada Michael Caine, dia sudah 2 kali ikut di film sulap ya, yang tahu saya sejauh yang saya tonton. Lalu yang terakhir ada Woody Harrelson. Kalau kalian nonton Hunger Games, suka Hunger Games, kalian pasti kenal siapa beliau. Di Now You See Me ini banyak kayak penjelasan yang beberapa tentang sulapnya juga ada. Oh iya, di sini saya lupa. Nah, kalau yang tadi itu pemeran yang di Now You See Me 1 sama Now You See Me 2 itu pasti ada. Nah, di Now You See Me 2 ini ada pemeran Harry Potter kita, yaitu Daniel Radcliffe. Oh iya, perlu kalian ketahui, urutan di sini bukan berdasarkan bagus atau tidaknya film. Jadi ini hanya list angka, jadi nggak ada hubungannya dari angka 1 sampai sini, dari yang paling kurang bagus sampai yang paling bagus, nggak ada. Menurut saya semuanya ya cukup bagus. Oke, film yang kelima, The Incredible World Wonderstone. Film sulap ini tuh lebih tentang komedi, jadi lucu. Sulap yang komedi, terutama karena pemerannya ada Jim Carrey dan Steve Carell. Kalau ada mereka di satu film, kalau ada beliau di suatu film, itu pasti ada unsur komedinya, banyak unsur komedinya, lucu sekali. Dan hebatnya lagi, kalau kalian tahu, ada David Copperfield di film ini, beneran David Copperfield, seorang pesulap yang cukup melegenda. Kalau misalnya mungkin orang awam mungkin ada yang nggak tahu, tapi dia tuh benar-benar terkenal sebenarnya. Mungkin waktu itu kita karena masih dijajah, masih TV masih sedikit, makanya orang Indonesia tuh banyak yang belum tahu siapa David Copperfield ini. Padahal kalau di luar negeri nggak usah seorang pesulap atau yang lainnya, mereka udah banyak yang tahu siapa David Copperfield. David Copperfield ini termasuk pesulap yang menjadi banyak idola dari seorang pesulap-pesulap kita. Jadi kayak public figure kita lah. Jadi public figure kita, contohan kita kayak inspirasi dari kita. Belum ini luar biasa. Pernah menghilangkan patung Liberty. Nah, biasanya gitu. Orang terkenal dengan itunya sih. Permainan sulap menghilangkan patung Liberty-nya. Jadi di Incredible World Wonderstone ini 2 sahabat pesulap yang mereka sudah membangun karya, yang sudah membuat mereka menjadi seorang bintang megastar sulap yang terkenal. Tapi masa kejayaan mereka ini mulai turun karena mereka hanya memainkan
sulap yang itu saja kayak nggak ada inovasinya, orang itu sampai bosan, lalu muncullah seorang pesulap baru yang kayak orang-orang itu lebih tertarik ke dia. Dan dua orang pesulap ini mereka harus menemukan cara gimana sih biar kejayaan mereka bisa kembali lagi, seperti itu. Film ini juga seperti kayak parodi, jadi parodi kayak seperti ngerosting Chris Angel, lalu mengambil sosok seperti Siegfried and Roy, walaupun yang mereka mainkan beda dengan pesulap Siegfried and Roy. Kita lanjut ke film nomor 6. Red Light. Ini genrenya film misteri. Jadi ada suatu kelompok tertentu yang berusaha membongkar permainan seorang mentalis yang kalau saya bilang itu udah kelewatan batas. Saya sebenarnya juga seorang mentalis, jadi tahu. Jadi ada mentalis yang di film ini tuh kayak mentalisnya udah benar-benar kelewatan batas, kayak bisa menyembuhkan orang, bisa segala macam. Ya kayak udah di luar batas. Yang seharusnya kita seorang mentalis itu menghibur, mengentertain. Tapi kalau di sini udah kayak seorang tabib yang bisa menyembuhkan penyakit, kayak Anda sembuh, gitu. Udah kayak gitu. Jadi mereka ini berusaha untuk membongkar permainan-permainan mentalis dan melaporkan ke polisi kayak sebagai bentuk penipuan gitu. Ini sebenarnya ada banyak dijelaskan suatu permainan-permainan tentang mentalis. Jadi kalian tahu sedikit lah tentang permainan yang dilakukan oleh para mentalis yang bisa mentalism gitu. Endingnya itu akan cukup mind blowing ya. Mind blowing, wah ternyata gini. Kalian bisa nanti langsung nonton saja. Nah, pemerannya itu yaitu ada Elizabeth Olsen. Di sini ada Elizabeth Olsen, Scarlet Witch kita. Keren ya, ada Elizabeth Olsen. Jadi sebelum dia Scarlet Witch, dia juga sudah main sesuatu yang magical. Oke, sebelum masuk ke film nomor 7, di sini ada honorable mention, The Death Defying Egg. Ini menceritakan tentang seorang pesulap, Harry Houdini. Untuk para pesulap pasti tahu siapa itu Harry Houdini. Lalu ada Oz the Great and the Powerful. Lalu juga ada film dari Indonesia lokal yaitu Abracadabra. Nah, oke, masuk ke nomor 7 yaitu The Great Bug Howard. Itu pemerannya kalian kemungkinan besar tahu siapa dia, yaitu adalah Tom Hanks. Lalu juga ada Ricky Jay yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Lalu ada pesulap yang lainnya yaitu David Blaine. Kalian tahu pasti siapa David Blaine. Cukup waktu saya nonton film ini saya cukup kaget ada David Blaine. Lalu ada Emily Blunt. Di sini dia cantik banget, masih sangat muda. Emily Blunt. Nah, The Great Bug Howard ini menceritakan seorang pemuda yang sedang mencari jati diri, bukan jati diri sih, mencari apa sih passion dia, sampai akhirnya dia bertemu dengan Bug Howard, The Great Bug Howard ini. Jadi selama perjalanan itu dia mulai menemukan passionnya. Ini sebenarnya tentang film komedi tapi nggak sampai ngangkat banget, cuma ya tetap lucu. Dan ini menceritakan seorang Bug Howard ini adalah seorang mentalis. Nah, jadi ada beberapa permainan-permainan sulap mental, bukan beberapa sih, banyak yang bisa kalian lihat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Nawa Birawa dan terima kasih.